teman-teman, perkenalkan nama saya Yoner Skensa Miraikal Pua dengan DIM 220711010514. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan, memaparkan materi yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk didiskusikan dengan topik pembahasan yaitu pengertian korupsi. Selanjutnya ada perilaku koruptif dan integritas dan bentuk-bentuk korupsi. Dan pada saat ini saya diberikan kesempatan oleh kelompok untuk memaparkan atau menjelaskan materi tentang perilaku koruptif dan integritas. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan tentang perilaku koruptif dan integritas serta bentuk-bentuk dari korupsi, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu dasar dari pembahasan kita pada saat ini, yaitu apa itu korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Dalam hal ini, korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji, yang dapat merugikan satu bangsa dan negara. Baik, kita masuk dalam topik yang pertama tentang perilaku koruptif dan integritas. Bagian pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku koruptif? Dalam sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam 3 hal yang utama, yakni sikap, tindakan, dan pengetahuan. Perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjeratkan dirinya pada perbuatan korupsi. Perilaku koruptif bisa saja disebabkan karena adanya kekosongan peran di dalam masyarakat, seperti peran keluarga. Oleh karena itu, pentingnya untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Selain itu, tanpa kita sadari, ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk perilaku koruptif. Namun, karena ini sudah sering dilakukan di masyarakat, maka seakan-akan ini menjadi hal yang biasa. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif, namun bagi kita, dalam keseharian ini sudah menjadi hal-hal yang biasa dan hal yang lumrah. Tanpa kita sadari, hal-hal tersebut adalah bagian dari perilaku koruptif yang berbahaya. Misalnya, pelanggaran lalu lintas, suap menyuap untuk kelancaran izin, peraturan yang dibuat-buat, memberi tip kepada aparat pelayan publik, serta kebiasaan terlambat. Hal-hal yang kita anggap sepele seperti itu, ternyata itu sudah mencerminkan perilaku koruptif yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkup kampus, dan di dalam lingkup masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu integritas. Simons mendefinisikan perilaku integritas sebagai pola yang dirasakan dari keselarasan antar kata-kata seorang pemimpin dan perbuatan. Secara harfiah, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas bisa diartikan sebagai satu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Orang yang memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, tanggung jawab, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta kerja keras dan anti korupsi. Dari beberapa materi yang sudah disampaikan melalui beberapa poin di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan negara.
Sementara fenomena ini sering diawali oleh perilaku koruptif, yaitu kebiasaan buruk yang melanggar etika seperti ketidakjujuran, korupsi, waktu yang menjadi akar, dan tindak pidana yang lebih besar. Bentuk yang sangat beragam, mulai dari suap, gratifikasi, pemerasan, hingga penyalahgunaan jabatan dalam birokrasi. Sebagai benteng utama, integritas diperlukan untuk menyelaraskan nilai moral dengan tindakan nyata guna menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan. Baik, sekian pemaparan materi saya dari kelompok 1 tentang perilaku koruptif dan integritas. Sekian dan terima kasih.